Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dalam video sekolah minggu kita hari ini. Hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 dengan tema diutus dalam karya keselamatan Allah. Mari kita saksikan dan dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Vita. Nah adik-adik, seperti yang kalian sampaikan, hari ini kita masih akan belajar mengenai Musa. Setelah Musa diangkat menjadi anak dan tinggal dalam istana Firaun, Musa tumbuh menjadi besar dan melihat begitu banyak ketidakadilan dan penindasan yang terjadi pada orang Israel. Musa kemudian menjadi berbelas kasih dan membela bangsa Israel. Hal ini membuat Musa membunuh salah seorang Mesir dan kemudian melarikan diri ke tanah Midian. Dalam pelariannya ke tanah Midian, Musa tinggal dan bekerja di sana sebagai seorang gembala bersama mertuanya. Ketika suatu waktu Musa menjalankan tugasnya sebagai seorang gembala, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa kemudian mendengar malaikat Tuhan berkata bahwa Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan dan penindasan umatnya. Oleh karena itu, Musa dipilih untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir. Meski demikian, Musa tidak begitu saja menerima keputusan Tuhan ini. Musa merasa kurang percaya diri untuk menjalankan tugas ini. Tetapi, Tuhan juga terus menunjukkan tanda-tanda mujizat kepada Musa untuk meyakinkan bahwa Musa adalah orang yang tepat untuk diutus Tuhan. Tanda-tanda itu adalah Musa dapat merubah tongkat menjadi ular dan menyembuhkan tangan yang terkena penyakit kusta. Dengan tanda-tanda yang telah diberikan Tuhan, Musa kemudian memberanikan diri menghadap Firaun. Namun Musa tidak sendiri, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya untuk pergi bersama dengan saudaranya, yaitu Harun. Musa dan Harun kemudian menghadap kepada Firaun dan memintanya untuk membebaskan orang Israel. Namun, Firaun terus mengeraskan hati dan menolak untuk membebaskan orang Israel. Lebih dari itu, Firaun terus menyiksa orang Israel dengan lebih keras lagi. Tuhan kembali mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dan memperingatkan Firaun. Namun, Firaun tidak menghiraukan peringatan tersebut. Maka melalui Musa dan Harun, Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Mesir yang dikenal dengan 10 tulah. Nah adik-adik, apa saja 10 tulah itu? Tulah yang pertama adalah air berubah menjadi darah. Tulah yang kedua adalah katak. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam, barah. Tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah yang kedelapan, belalang. Dan tulah yang ke-9, gelap gulita. Meski demikian, melalui 9 tulah ini, Firaun tetap menolak untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan kemudian memberikan tulah yang ke-10 atau tulah yang terakhir, yaitu adalah kematian anak sulung orang Mesir. Tuhan juga memberikan tanda melalui Musa dan Harun agar bangsa Israel terhindar dari tulah ini, yaitu dengan membubuhkan tanda darah anak domba jantan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Melalui tulah terakhir inilah, Firaun kemudian membebaskan bangsa Israel dan keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, seperti halnya Musa, Tuhan mengizinkan kita semua hadir di dunia ini dengan tugas masing-masing untuk bisa menolong orang lain dan memberitakan kebesaran Tuhan melalui kebaikan serta menjadi berkat bagi orang lain. Tapi, kita sering merasa tidak mampu dan putus asa karena kita merasa
jadi kita masih kecil. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa jangan pernah takut karena Tuhan akan selalu ada bersama kita dan membantu kita untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Amin.